Dikisahkan Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk ini menyalahkan jabatannya. Dengan sewenang-wenang, dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu saya gubernur yang adil atau gubernur yang zalim?" Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu mengatakan kalau aku gubernur yang zalim?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan. "Menurutmu saya gubernur yang adil atau gubernur yang zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu mengatakan kalau aku gubernur yang adil?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Wah, kamu pembohong. Prajurit masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia juga harus dihukum mati," titah sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas. Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan hal itu? "Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu," Abu Nawas tanpa sebab. "Gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita." Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati, kata mereka. Menjelaskan, "Wah, pasti gubernur ini sakit. Dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kita ke sini Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kamu menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. "Ngapain kamu datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang gubernur. "Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku Abu Nawas, adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah sang gubernur. "Tapi tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu itu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas," kata sang gubernur. "Kalau begitu, bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa permintaanmu? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam. Lalu ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu
harus bisa menjawab 3 pertanyaanku, ujar sang gubernur. Baik tuan, saya siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu aku gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil. Bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang menimpas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang, pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sungguh benar. Matahari terbit di siang hari, bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku, matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia, dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku, manfaat bulan lebih besar. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun nyeleneh, tapi masuk akal juga. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu angin itu berwarna apa? Tanya sang gubernur. Angin itu berwarna merah tuan, jawab Abu Nawas enten. Apa alasanmu mengatakan angin berwarna merah? Tanya sang gubernur kembali. Tuan juga tahu kan, kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar, berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang gubernur dibuatnya tertawa, terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas, tutur sambung Binur. Abu Nawas Poten kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya tuan, bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi sebelum aku ditugaskan ke sini, Baginda Raja memberitahuku, kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Aku berniat memanggil mereka untuk aku kasih hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur. Menjelaskan, jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar. Ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati.